Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Fungsional SMP Al-Huda Kota Kediri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Tendik SMP Al-Huda Kota Kediri, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama di ruang multimedia ini dalam rangka pengimbasan coaching klinik implementasi perencanaan berbasis data atau PBD yang kemarin saya ikuti di Surabaya selama 3 hari dan sekarang akan diimbaskan ke seluruh Bapak Ibu Guru maupun Tendik di SMP Al-Huda Kota Kediri agar eksplor rapor pendidikan di SMP Al-Huda ini bisa maksimal, semuanya centang hijau. Ya, kita syukuri, alhamdulillah hari ini kita diberikan kesehatan. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa juga sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, terima kasih atas kehadiran panjenengan untuk mengawali pengimbasan hari ini. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Ummul Quran dengan harapan apa yang kita praktekkan hari ini nanti bisa bermanfaat, bisa memberi kebaikan, kemaslahatan untuk anak-anak didik kita, sekolah kita, dan perencanaan berbasis data yang kita lakukan hari ini nanti bisa benar-benar membawa bantuan ke merencanakan arkasnya benar-benar terorganisir, panjenengan bisa mengidentifikasi, refleksi dan benahi dari rapor pendidikan ini. Ala hadiniyah wa kulli niyatin sholihah bi syafaati Rasulillah bisiril Fatihah. Materi hari ini terkait dengan perencanaan berbasis data yang diterapkan di semua satuan pendidikan. Perlu panjenengan ketahui bahwa perencanaan berbasis data ini arahnya ke arkas, ke rencana anggaran kegiatan sekolah yang diusulkan sekolah melalui BOSP, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Kalau dulu kita pahamnya arkas itu yang menyusun adalah bendahara BOS. Ternyata setelah coaching klinik kemarin itu jadi tanggung jawab semuanya. Jadi panjenengan selaku guru maupun tendik semua yang punya akun belajar ID ini wajib bisa. Jadi sewaktu-waktu nanti panjenengan meneruskan estafetnya bendahara ataupun kepala sekolah, maka panjenengan tahu cara untuk merencanakan anggaran ini secara efisien. Jadi ada petunjuk yang harus diikuti dari pusat. Terkait dengan perencanaan berbasis data ini nanti pedoman acuan utamanya adalah rapor pendidikan. Rapor pendidikan itu diperoleh datanya dari mana? Dari hasil anak-anak kemarin ketika ANBK, itu satu. Kemudian dari sulingjar panjenengan, sulingjar surveinya anak-anak juga setelah melaksanakan ANBK. Jadi alasan kenapa rapor mutunya pendidikan sekolah itu bisa nilainya jelek, bagus, baik, sedang, itu latar belakangnya dari situ. Dari hasil anak-anak ketika mengerjakan ANBK dan sulingjar Bapak Ibu Guru KS maupun survei yang dilakukan oleh anak-anak. Ini alur dari materi perencanaan berbasis data. Ada step by stepnya yang harus kita lewati. Ini nanti untuk materi komplitnya karena banyak ya, selama 3 hari kita di sana, banyak materi hanya kita imbaskan selama 2 jam kurang lebih. Jadi ada materi-materi yang kita skip. Nanti akan saya share di
grup SMP, kersane panjenengan juga bisa mempelajarinya secara komplit. Jadi intinya setelah kita merencanakan berbasis data, kemudian ada tahapan perencanaan berbasis data, di akhir ada evaluasi dan monef dari pengawas selaku perwakilan dari Dinas Pendidikan. Hasil kita hari ini nanti itu juga akan diajukan ke Dinas Pendidikan untuk dimintai semacam koreksi dari pengawas dan disahkan, kemudian kita upload di BBPMP kemarin yang ditugaskan untuk pengimbasan ini. Ini lewati mawon ya. Kita hari ini fokusnya ke langsung praktek mawon. Nah, ini perencanaan berbasis data. Yang perlu kita lakukan hari ini adalah IRB ini. IRB kepanjangannya apa? Identifikasi, refleksi, dan benahi. Yang pertama kita lakukan nanti mengidentifikasi dari rapor pendidikan kita. Jadi capaiannya, dimensi apa yang masih kurang maksimal nanti akan terlihat ketika panjenengan sudah masuk di akunnya rapor pendidikan. Kemudian refleksi ini kita dari hasil dimensi itu kan kita akan lihat capaian yang masih rendah itu di bagian apanya lah. Itu akan kita cari akar permasalahannya. Langsung nanti dari dashboardnya rapor mutu. Kemudian baru yang terakhir untuk menyelesaikan akar masalah itu kita ambil benahi, rekomendasi benahi dari rapor itu apa. Nah ini nanti yang akan saya jelaskan. Nah kita masuk ini ya. Selama ini Bendahara Bos itu merencanakan anggaran RKAS itu menggunakan cara yang ketiga. Nah kemarin di Surabaya kita diajarkan 2 cara dan itu harus bisa semua panjenengan. Cara yang pertama dan cara yang kedua. Kalau tidak mengikuti cara pertama dan kedua, rapor mutu kita tidak akan tereksplor. Jadi kemarin, ini saya tayangkan dulu ya. Sekolah-sekolah yang belum tereksplor ini masih tanda merah. Jadi belum muncul gini lah. SMP Al-Huda termasuk. SMP Al-Huda, SMP Ar-Rahman, SMP plus Darussalam ini ya yang belum. Karena eksplor rapor mutu pendidikan itu tidak hanya oleh bendahara bos, tidak hanya oleh kepala sekolah, tidak hanya oleh operator dapodik, melainkan semua bapak ibu guru maupun tendik yang punya akun belajar ID. Nah itu wajib untuk mengeksplor rapor mutu pendidikan ini. Yang belum punya nanti diusulkan, yang penting panjenengan sudah paham dulu caranya. Jadi untuk tahun depan rapor mutu pendidikan 2024 yang dihasilkan dari anak-anak hasil ANBK kemarin dan sulingjar panjenengan itu nanti panjenengan sudah bisa caranya. Ini punya ya. Kita mulai dari cara yang pertama dulu nggih. Perencanaan berbasis data dengan melakukan eksplorasi dashboard platform rapor pendidikan. Kita mulai dulu. Panjenengan buka link yang sudah saya kirimkan. Sampun dibuka dereng. Sampun seperti ini. Rapor pendidikan.kemdikbud.go.id. Panjenengan buka rien sampai muncul dashboardnya seperti ini. Sudah? Nggih. Selamat datang. Rapor pendidikan selamat datang. Sudah muncul selamat datang dengan kami. Seperti ini nggih. Yang selamat datang berarti langsung selanjutnya sampai muncul ini. Sampun. Kalau tidak muncul selanjutnya berarti sudah muncul dashboardnya ini. Ini yang namanya dashboard platform rapor pendidikan ya ini. Ada muncul identitas sekolahnya, SMP Al-Huda, MPSN alamat, dan muncul akreditasi satuan pendidikan masing-masing. Itu kalau panjenengan loginnya pakai akun belajar ID langsung bisa muncul seperti ini. Loginnya jangan pakai email pribadi nggih, pakai akun belajar ID panjenengan. Sampun? Yang sudah bisa langsung buka downloadnya yang blank ini. Nanti langsung kita praktekkan. Yang sudah buka.
Sambil menunggu yang belum bisa buka LKPBD cara 1 Brand. Kami lanjut. Nah, ini pertama dengan masuknya ini kan lihat hasil. Nah, ini baru konekkan dengan akun belajar. Oke, ini akun langsung panjenengan masukkan akun belajar IT panjenengan. Lihat hasil satuan atau dinas pendidikan Anda itu, Pak. Kalau sudah gitu, langsung login menggunakan dan muncul seperti ini. Sampun? Sampun sedoyo? Kalau dashboardnya platform rapor pendidikan sudah siap, ini sudah siap, kita mulai identifikasi. Mungkin dari Bapak Ibu yang hadir di sini, wonten ingkang sampun pirsa bagaimana cara untuk mengidentifikasi hasil capaian dari rapor pendidikan di sekolah kita, wonten ingkang sampun pirsa dereng? Pilih mawon, suka apa? Membaca, suka apa? Browsing, sampun pirsa milah-milahi. Untuk menentukan skala prioritas mana yang harus kita benahi, identifikasi terlebih dahulu. Jadi yang perlu diperhatikan adalah warna dari pertama nggih. Niki kalian nenggo nggih kersane boten. Jadi langkah pertama ketika kita menentukan skala prioritas rekomendasi yang dimasukkan di dokumen RKT, kita lihat warnanya. Di rapor pendidikan itu ada 3 warna, merah, kuning, hijau. Merah itu berarti yang nilainya paling rendah, paling buruk. Nah, itu kita dahulukan. Nah, alhamdulillah di SMP Al-Huda tidak ada yang warna merah. Di SMP Al-Huda masih ada yang warna kuning, artinya sedang. Berarti itu yang menjadi skala prioritas. Kita masukkan di paling atas untuk rekomendasi identifikasi ya. Nah, di sini panjenengan saged mirsani dimensinya kualitas pembelajaran. Berarti ini kita copy pastekan di dokumen RKT yang paling atas. Sudah? Kalau sudah panjenengan persani kalau sudah panjenengan persani dimensi berikutnya. Karena semuanya hijau, berarti kita lihat kuintilnya, peringkat yang paling banyak persentasenya. Ini tadi nggih, dari kemampuan literasi dan kemampuan numerasi panjenengan persani karena ini capaiannya sama-sama naik sampean panjenengan persani yang persentasenya lebih besar. Kalau di sini kan 1 sampai 20% semuanya. Yang di kemampuan literasi mencapai 41 sampai 60%. Ini berarti peringkatnya menengah. Ini yang kita dahulukan. Semakin besar nilai persentasenya, semakin rendah nilainya Bapak Ibu. Berarti ini yang jadi prioritas kedua. Nggih. Pun nggih, berarti niki panjenengan copy, panjenengan masukkan di yang kedua, dokumen RKT skala prioritas identifikasi yang kedua. Setelah itu lanjut kemampuan numerasi, karena ini tadi kan yang yang ada catatan baik tapi ada catatannya berarti ini yang kita dahulukan. Setelah ini berarti kemampuan numerasi. Sampun di tahap 3 itu Kalau sudah panjenengan berarti ini kan tinggal 3 baik semuanya, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, semuanya baik. Yang kita lihat yang mana? Tadi saya menjelaskan kuintilnya atau peringkatnya panjenengan persani. Kuintil atau peringkatnya yang mencapai penurunan paling banyak. Di sini kan ada keterangan toh nggih Bapak Ibu, ada capaian naik. Di sini ada capaian turun. Bentar. Niki loh, ada capaian turun, ada capaian naik. Antara naik dengan turun yang didahulukan yang mana? Yang mengalami penurunan paling banyak. Berarti
dari 3 dimensi ini, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan. Yang mengalami penurunan kan hanya yang iklim keamanan sekolah. Berarti ini yang kita dahulukan. Panjenengan copy pastekan nggih, iklim keamanan sekolah. Copy pastekan ke dokumen RKT, dijalai 2 lagi. Sampun? Kalau kolomnya kurang panjenengan insert nggih. Klik kanan insert. Sampun, yang keempat sampun. Lanjut yang kelima. Yang kelima berarti kan tinggal karakter dengan iklim kebinekaan. Kita dahulukan yang mana? Panjenengan persani. Kalau di karakter ini kan capaian naiknya 5,21%. Berarti kan banyak. Kalau penurunan diikut-ikut ya, kalau penurunan itu dipilih yang paling banyak. Tapi kalau kenaikan dipilih yang paling sedikit, yang paling kecil. Jadi penurunannya, kualitasnya anak-anak itu menurunnya banyak, itu yang didahulukan. Yang mengalami kenaikan sedikit itu yang didahulukan. Berarti didahulukan yang mana? 5,21% dengan 16,21% lebih besar mana? 5,21% dengan 16,21%. Kalau capaian naik berarti kan mengalami kenaikan. Kalau kenaikan tadi kita ambil yang paling banyak atau paling sedikit? Paling sedikit. 5,21% dengan 16,21% lebih sedikit mana? Berarti ya ini yang kita dahulukan, karakter. Ini prioritas yang ke-5. Copy pastekan nggih. Ampun. Berarti yang terakhir otomatis yang iklim kebinekaan. Nah, ini langkah pertama sudah selesai. Sampun sampai di sini. Untuk identifikasi ini masih bingung enggak? Bingungnya di mana? Di awal. Untuk melihat skala prioritasnya, kula bikaken nggih. Biar panjenengan. Ingkang pripun? Tinggal copy paste. Monggo Bapak Ibu yang bisa sudah selesai, maksudnya bisa membantu Bapak Ibu guru yang lain. Niki nggih. Niki teorinya, ini materinya ada di rapot, di dashboardnya rapot pendidikan. Nanti bisa diunggah, bisa di-download. Nanti kalau panjenengan kesulitan saya kirim langsung ya filenya. Ini petunjuknya ketika kita mau identifikasi untuk memilih dan menetapkan masalah mana yang harus diprioritaskan. Jadi yang berwarna merah tadi kan tidak ada, kita langsung ke fokus yang berwarna kuning. Setelah itu hijau, terus kita pilih sesuai dengan kuintilnya, peringkat yang paling dominan yang mana, yaitu yang kita masukkan. Ini langkah ini sudah kita terapkan ya. Lanjut ke langkah yang kedua, memilih akar masalah. Ini kalau tidak langsung dipraktekkan mungkin panjenengan supaya. Niki identifikasi sampun mantun sedanten dereng. Ingkang dereng sinten? Pak Kanir monggo. Pripun? Start malih. Kopi paste saja loh, Pak. Masuk malih salah ngomong. Salah ngomong. Tinggal copy paste loh nggih, mboten ngetik niki copy paste. Nanti yang ngetik di sini loh. Di paling akhir ini kita merencanakan. Kalau kolom 1 2 3 4 5 ini kita masih copy paste. Kemampuan numerasi, sampun. Amargi panjenengan boten membika dashboardnya rapot
pendidikan nanti SMP Al-Hidayah tetap merah, tidak tereksplor. Jadi semuanya tetap harus buka dashboardnya rapor pendidikan melalui akun belajar ID-nya masing-masing. Tapi sampun jalan ya Pak, sampun proses malih ke Pak. Sekarang masuk ke kolom refleksi. Refleksi buka lagi dashboardnya, dashboard platform rapor pendidikannya. Sampun? Nah, tadi yang jadi prioritas utama kan yang kuning ini ya, kualitas pembelajaran. Berarti ini kita dahulukan. Karena refleksi, halo Bapak Ibu. Karena refleksi itu kita mencari akar permasalahan dari kenapa toh kok kualitas pembelajarannya ini jadi prioritas. Ternyata akar dari permasalahannya panjenengan klik yang hitam niki nggih. Cemeng niki panjenengan klik riyen. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oh, ternyata kualitas pembelajaran itu menurun dipengaruhi oleh kualitas pembelajaran itu sendiri. Panjenengan saged mirsani. Sudah muncul seperti ini Bapak Ibu? Belum? Yang saya ulangi, sudah. Yang ini tadi, yang paling bawah, kita kan fokusnya tadi di prioritas yang pertama adalah kualitas pembelajaran. Karena kita masuk di kolom refleksi itu mencari akar permasalahannya, berarti panjenengan klik yang warna hitam. Sudah, setelah diklik akan muncul tampilan dashboardnya seperti ini. Sudah samakah? Sampun? Nah, ternyata kualitas pembelajaran itu kenapa rendah dipengaruhi dari kualitas pembelajaran itu sendiri. Panjenengan persani dari sini. Indikator yang perlu ditingkatkan. Ini kan harusnya ada 3. Nah, lihat satu indikator, yang lainnya ini bisa dibuka. Ini tidak perlu panjenengan fokus di 2 yang tampil di dashboardnya ini. Jadi yang ini nggak perlu ditampilkan. Berarti kualitas pembelajarannya di sekolah itu menurun karena metode pembelajarannya. Panjenengan kalau pengen tahu kenapa, ini bisa diklik detail. Monggo diklik detail. Oke, metode pembelajaran. Detail, diklik detail akan muncul keterangan kenapa kok menurun. Berarti praktik pembelajarannya mungkin kurang interaktif, terus metode dan relevansi pembelajarannya itu melalui praktek metode pembelajaran kurang mengaktifasi kognitif peserta didik, yaitu yang jadi refleksi kita bersama. Kalau sudah diklik detail Bapak Ibu, sudah, itu alasannya nggih kenapa kok kualitas pembelajarannya menurun. Ini panjenengan persani skor yang paling rendah. Ini kan ada 51,69, ada 60,74. Panjenengan dahulukan skor yang paling rendah. Berarti metode pembelajaran panjenengan blok. Terus diklik kanan, copy. Sampun. Metode pembelajaran panjenengan blok. Klik kanan. Copy, sudah, buka lagi dokumen RKT tadi, pastekan di kolom refleksi. Nah, ini metode pembelajaran sudah, betul, lurusnya kualitas sudah. Ini kan masih akar masalah yang pertama. Masing-masing identifikasi itu harus ada akar masalah 2. Kita ambil 2. Karena permintaannya dari BPPMP 2. Setiap identifikasi ada 2 akar masalah. Sudah nggih, metode pembelajaran kembali lagi ke dashboardnya. Selain dipengaruhi oleh metode pembelajarannya, kenapa kualitas pembelajarannya menurun? Ternyata juga dipengaruhi oleh manajemen kelas. Sebelum di-copy, lihat detailnya dulu biar terbaca oleh sistem. Panjenengan klik detail, sudah. Nah, dibaca. Kenapa? Itu ada alasannya. Pengelolaan kelas
Yang kurang mendukung ya pembelajaran, berarti itu untuk refleksi kita, mutu dan relevansi pembelajaran melalui manajemen kelas. Pun ya, kalau sudah diklik detail, panjenengan kopikan lagi manajemen kelas, klik kanan, copy, pastekan di bawahnya tadi dokumen RKT metode pembelajaran tadi. Di sini, dipastekan di sini. Nah, sampun. Sudah? Lakukan hal yang sama di 5 identifikasi yang lain. Lakukan hal yang sama. Ini. Belum? Ya, yang kedua kita buka lagi ya. Ulangi lagi. Kan tadi tampilannya seperti ini. Panjenengan tinggal kembalikan ini panah ke kiri pojok ini. Nah, untuk mengembalikan ke dashboard utama rapor pendidikan. Sudah kembali ke sini. Nah, tadi yang kedua yang mana? Kemampuan literasi. Panjenengan klik pelajari akar masalah. Diklik. Nah, ini akan muncul yang paling atas. Ini panjenengan klik detail dulu. Sebelum copy paste detailnya harus klik dulu ya, biar terekam jejaknya. Detailnya panjenengan klik dulu. Detail ini. Alasan kenapa kok. Nah, kalau sudah diklik, panjenengan tutup. Baru di copy pastekan. Yang ini di blok, di copy, klik kanan ya, copy. Kompetensi membaca teks informasi sampun. Di copy, masukkan lagi ke kencengnya lurusnya kemampuan literasi. Nah, sini kalau lurusnya nggih. Kalau nabrak panjenengan geret. Nah, ngeten nggih, pun. Kembali lagi yang kedua, kompetensi membaca teks sastra. Sebelum di copy, klik detail dulu. Sudah. Detailnya jangan lupa dibuka dulu. Sudah, setelah dibuka, copy lagi kompetensi membaca teks sastra. Salah, Pak. Masukkan lagi ke sini. Nah, sudah. Sampun. Lanjut ke kemampuan numerasi. Ini kembali lagi ya, tanda panah. 121, Pak. Nah, tanda panah langsung kembali. Dalam Nes 21. ketinggalan. Sampai mana, Bu? Tapi yang kali Aduh, ya. ketinggalan. Amat Tumijilnya 12 kali amat Tumijilnya 21. Sudah sampai sini? Tapi yang 121. Yang ini belum. Caranya sama dengan yang atas kok, Bu. Pokoknya satu kolom ini caranya sama dengan yang atas. Saya ulangi lagi ya. Setelah kualitas pembelajaran, monggo yang belum, yang sudah bisa lakukan hal yang sama sampai iklim kebinekaan. Yang sudah bisa melakukan. Yang belum, saya ulangi. Setelah kualitas pembelajaran kan kita identifikasi yang kedua adalah kemampuan literasi. Buka dashboardnya lagi. Kemampuan literasi kan yang sini tebun. Yang dashboard ini kemampuan literasi, dashboard utamanya rapor pendidikan sampun. Karena kita refleksi ingin mempelajari akar masalah, klik yang warna hitam sampun, diklik muncul seperti ini. Kedap ini nggih loading. Iki nggih. Lah, panjenengan persani ternyata di kemampuan literasi itu dipengaruhi oleh apa yang membuat menurun capaiannya. Panjenengan persani detailnya. Nah ini loh, kompetensi membaca teks. Berarti untuk membaca teks anak-anak perlu memahami, menggunakan, merefleksi, mengevaluasi. Nah ini harus ditingkatkan kemampuannya.
Ini terdeteksi oleh Tutup nih, kok sistem. Berarti indikator yang perlu ditingkatkan apa saja? Teng mriki kan sampun wonten to, Bun? Sebenarnya di sini ada banyak indikator. Ini kalau kita klik kan munculnya banyak, tapi kita fokus yang muncul di dashboardnya. Kan ada 2 atau di dashboard ya, itu yang kita utamakan. Nah, ini kita klik 71,07 dengan 74,39 kan lebih rendah yang 71, itu kita dahulukan. Ini kita klik klik kanan, di blok klik kanan, copy. Setelah itu buka dokumen RKT tadi, pastekan di lurusnya kemampuan literasi, sampun. Nah, di sini kompetensi membaca teks informasi. Terus kembali lagi ke sini karena kan ada 2 indikator. Nah, ini juga gitu, sebelum di copy panjenengan klik detail dulu. Kalau belum diklik detail nanti tidak terekam jejaknya. Pun nggih. Ini berarti kompetensi peserta didik harus ditingkatkan untuk memahami, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi. Ini yang perlu peningkatan. Setelah detail sudah panjenengan copy blok biru, ngeten nggih, di blok terus klik kanan, copy, panjenengan pastekan di bawahnya tadi kompetensi teks informasi. Jadi yang kedua kompetensi membaca teks sastra, sampun. Nah, sekarang lanjut kemampuan numerasi. Panjenengan kembalikan arah tanda panah ini ke kiri biar kembali ke dashboard utama, sampun. Kemampuan numerasi dengan cara yang sama seperti tadi. Kita klik pelajari akar masalah, sampun, muncul. Nah, di sini kan ada 2 yang paling atas. Indikator yang perlu ditingkatkan 58,72 dengan 59,92. Berarti kita dahulukan yang paling atas. Sebelum itu klik detail. Ini alasan kenapa kemampuan kompetensi pada domain aljabar rendah. Ini ya. Setelah itu panjenengan copy, klik kanan, copy, pastekan di RKT tadi, dokumen RKT, lurusnya kemampuan numerasi. Pun ngeten, sampun. Munyer. Di copy paste. Nah, kalau sudah seperti ini kembali lagi. Niki nggih. Ternyata nggih. Numerasi itu dipengaruhi juga oleh kompetensi pada domain bilangan. Nah, keterangan lengkapnya panjenengan klik detail. Ini alasannya. Pokoknya sebelum di copy paste detailnya itu harus diklik dulu ya. Biar terekam jejaknya. Sampun. Kalau sudah pun panjenengan kopikan. Nah, gitu. Pun dengan langkah yang sama, ini kan masih ada 3 atau Bapak Ibu. Dengan langkah yang sama, panjenengan lakukan sesuai dengan identifikasinya. Iklim keamanan sekolah berarti ya, ini kita kembalikan lagi. Yang keempat tadi iklim keamanan sekolah, berarti ini ya. Iklim keamanan sekolah berarti pelajari akar masalah. Soalnya kalau tidak dibuka ya tetap merah Bapak Ibu, harus dibuka semuanya. Berarti setelah itu kita ke kolom benahi. Ingkang lintuni pun sampun deh. Terus langsung masuk ke kolom benahi. Kolom benahi tadi kan IRB, identifikasi sudah, refleksi sudah. Berarti kolom yang ketiga adalah benahi. Kita mulai dari yang pertama dulu, kualitas pembelajaran. Masuk ke dashboard utama ya. Kualitas pembelajaran tadi kan di sini nggih, panjenengan klik pelajari akar masalah, sampun. Nah, di sini ada inspirasi benahi, panjenengan klik. Kan mau ngeten toh, panjenengan scroll ke bawah. Di sini tadi kan akar masalah sudah. Baru panjenengan geser inspirasi benahi. Panjenengan klik.
Sampun? Inspirasi benahi. Video. Kalau tadi di dashboardnya kan menunya masih akar masalah. Kan akar masalah sudah dimasukkan di refleksi toh. Nah, sama kayak geser ke inspirasi benahi. Ini loh, Bu. Balik. Tadi kan ini tuh ya, panjenengan scroll ke bawah. Di sini kan ada muncul ini. Nah, inspirasi benahi ini panjenengan klik. Ya, betul. Nah, itu kan ada keterangan. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui yang di blok tebal ini panjenengan. Pak takut lho. Pripun Pak Tanir? Pelajari sampean indikator akar masalah. Kedap kula baleni. Sini sudah. Tadi kualitas pembelajaran iki nggih sampun. Nah, niki panjenengan klik pelajari akar masalah sampun. Akar masalah ingkang cempeng niku lho yang warna hitam sampun. Kan munculnya seperti ini toh, Bapak Ibu. Nah, ini kan masih akar masalah di sini. Di sini panjenengan geser yang inspirasi benahi. Dicetik, diklik pasti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada keterangan di kualitas pembelajaran itu yang harus dibenahi dalam metode pembelajaran itu apa upayanya. Ya ini yang di blok tebal cetak tebal ini panjenengan blok, panjenengan klik kanan, copy lagi. Nah, sudah fokus yang tercetak tebal ya. Nah, ini loh. Salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui sekedar kula lanjutkan riyen nggih. Niki panjenengan kopikan, masukkan di dokumen RKT. Nah, dikencengi metode pembelajaran tadi. Di sini, pastekan di sini. Boten napa-napa niki mangke kan saged di grab tag-nya tetep Bu. Klik grab tag ini yang digeser ke bawah. Nah, Peningkatan kompetensi. betul. Nah, itu panjenengan. Nah, ini loh, Pak. Leres dikit ta. Itu panjenengan blok, panjenengan klik kanan, copy, terus dipastekan di Excel-nya tadi dokumen RKT, lurusnya metode pembelajaran. Nah, ngeten lho. Sampun? Sampun? Dengan cara yang sama, Terlalu panjang. dengan cara yang sama, ini tadi kan di kualitas pembelajaran khusus metode pembelajaran. Panjenengan geser ke bawah. Digeser ke bawah kan muncul manajemen kelas. Terus tetap tadi yang tercetak tebal ini panjenengan blok, panjenengan klik kanan, copy. Untuk yang manajemen kelas yang kedua, benahi yang kedua. Benahi yang kedua sudah. Terus masukkan lagi di dokumen RKT. Nah, kok panjang seperti ini panjenengan klik grab tag ini loh Pak. Nah, diklik grab tag nanti yang ini Excel-nya. Garisnya digeser ke sini nanti akan terlihat. Nah, pun ngeten. Pokoknya kalau mengembalikan yang ini ya, yang tanda panah atas pojok kiri atas, nah itu diklik untuk mengembalikan ke awal. Baik. Tadi apa yang kedua? Kemampuan literasi ya. Berarti kita fokus di kemampuan literasi kembali ya, pelajari akar masalah. Memang harus buat perayaan wifi. Langsung fokus di inspirasi benahi. Nah, ini toh kompetensi membaca teks informasi. Pokoknya langsung fokus yang dicetak tebal mawon. Sebenarnya ini kan ada berbagai macam inspirasi ya. Ada inspirasi 1, inspirasi 2, 3. Tapi kita utamakan yang dicetak tebal, itu berarti prioritas utama. Peningkatan kompetensi. Nggih, niku panjenengan copy, pastekan di tadi, lurusnya tadi. Nah, kalau panjang, panjenengan ini kolomnya panjenengan klik kiri terus panjenengan grab tag.
Nah, nanti akan ke bawah. Digeser gini ya. Tuh. Saged. Kalau keduanya nih, podo Pripun? nyalahgunaan kalau Pripun Bu Nur? saya kalau keduanya itu dari pundi? Yang kompetensi literasi nggih. Nah, ini ku kembali ke mriki panjenengan yang klik kanan ini wau lho, Bun. Niki diklik dulu. Nggih, kan kembali ke dashboard utama. Sampun. Ditambah anu, Bun, jaringan internetnya ini. Lek saged hus-hus mungkin bisa cepat. Iya kudu sabar. Kemampuan literasi niki Bun, kembali ke pelajari akar masalah. Pun diklik. Sampun. Tapi langsung fokus ke inspirasi benahi. Diklik di inspirasi benahi niki ngandhape. Aduh sabar. Nah niki Bun. Diklik niki. Sampun. Nah baru muncul teng mriki. Oh, kan Mas melok napa? Niki. Soalnya disesuaikan dengan ini. Kompetensi membaca teks informasi itu tadi yang kemampuan literasi. Terus yang kedua di bawahnya kompetensi membaca teks sastra, berarti benahinya di bawahnya. Ini sama caranya sampai nanti di iklim kebinekaan sama seperti itu. Panjenengan lajengaken nggih sama. Sama caranya. Terus kita masuk ke kegiatan RKT atau ARKAS. Jadi nanti yang direncanakan itu ada dua Bapak Ibu. Kalau RKT itu nanti tanpa anggaran, kegiatan yang tanpa anggaran itu mayoritas kita pakai PMM, Platform Merdeka Mengajar, itu kan tanpa anggaran. Bisa diakses secara mandiri semuanya. Dan yang kedua rencana yang menggunakan anggaran nanti masuknya di ARKAS. Nah ini nanti yang diusulkan di BOS, Bantuan Operasional Sekolah, atau sekarang BOSP ya, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Nah yang pertama di kualitas pembelajaran panjenengan. Lagi lah sekolah Mbak. Halo. Karek. Hah? Lagi kan suruh. Kualitas pembelajaran. 2-0 Mbak. Ini fokusnya kan panjenengan persani yang dibenahi itu innalillah. Ya kamu. Ini kan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivasi kognitif. Berarti panjenengan bukanya di kolom kode ARKAS yang sudah saya share di kode belanja yang sudah saya share di grup. Sudah saya kopikan di Budian juga. Kode ini referensi kode manajemen aplikasi RKAS. Ini biasanya bendahara terus wis ngelontok niki. Sampun niki buka kode niki nggih. Nggih, yang saya share di grup WA sama yang saya kopikan di Budian, flash disknya Budian. Sampun. Sampun. Lah, lek sampun yang ini yang kode ini loh, Bu, kode manajemen aplikasi ARKAS ada pengkodean di sini loh, Bu. Ini yang menentukan kan pusat. Sudah, ini kita buka, terus kita buka yang dokumen RKT tadi. Ini dokumen RKT kualitas pembelajaran ini nggih. Yang peningkatan kompetensi GTK tadi kan informasi yang dibenahi, yang perlu dibenahi itu kan peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan. Berarti panjenengan padosi yang sesuai dengan peningkatan GTK. Berarti kan dengan mengikutkan workshop peningkatan kompetensi guru terkait dengan, karena ini tadi kan metode pembelajaran nggih, berarti strategi pembelajaran. Panjenengan padosi niki 040 madosi wow. Ben rada cepet. 04 niki. Nah, di kolom di nomor 136 panjenengan persani. Kodenya kan 04.0608. Ini berarti untuk mengatasi
peningkatan GTK itu tadi karena yang jadi sorotan adalah di kualitas pembelajarannya, berarti kan butuh penanganan peningkatan di kualitas pembelajarannya. Tadi kan metode pembelajarannya, akar masalah utamanya kan ada dua tuh tadi. Metode pembelajaran yang diterapkan Bapak Ibu itu kurang maksimal, kemudian yang kedua manajemen kelasnya, berarti kan butuh workshop untuk meningkatkan strategi pembelajarannya. Nah itu ada di kode sini, panjenengan kopikan kodenya, copy, pastekan di dokumen RKT tadi. Nah di sini kode, klik sudah. Terus kegiatannya ya yang sebelahnya tadi 136. Kegiatannya yang di sebelah kanannya tadi ini panjenengan blok, copy semua, pastekan di sini. Enggak, yang di SMP. Nah, ini kegiatannya. Berarti perlu adanya workshop peningkatan kompetensi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama terkait akar masalah tadi, metode pembelajaran dan manajemen kelas. Ini ya, sudah. Betul apa? Pokoknya juga pastel munculnya di sini sesuai dengan yang dimaksudkan, tidak masalah. Tentang maksudnya. Di copy, dipasangkan di sini. Sampun. Nah, ini kula lajengaken langsung ke kolom yang sebelah kanan nggih. Ke kolom yang sebelah kanan. Nanti yang ke bawah diidentifikasi sendiri, nggih, disesuaikan sendiri. Yang jelas yang satu baris itu sudah tuntas dulu. Setelah ketemu kode sama kegiatan RKES-nya sesuai dengan perkodean di manajemen aplikasi Arkasnya, baru ini kita ketik sendiri penjelasan kegiatan RKT. Jadi di kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru itu yang dilakukan apa saja. Nah itu kita isikan sesuai dengan, misal gini, mengikuti pelatihan mandiri melalui aplikasi PMM. Ini kan ada dua jenis kegiatan ya Bu. Yang satunya kegiatannya tidak mengeluarkan biaya, yang satunya kegiatan mengeluarkan biaya. Kalau bisa di cover tidak mengeluarkan biaya, malah alhamdulillah. Berarti kita maksimalkan pakai PMM, Platform Merdeka Mengajar. Nah ini untuk penjelasan kegiatan RKT saya buat dua. Yang pertama mengikuti pelatihan mandiri melalui aplikasi PMM. Monggo saged diketikkan. Ya, yang ini kan berarti mandiri, bisa diakses secara mandiri Bapak Ibu guru semuanya, bisa melalui HP, bisa melalui laptopnya masing-masing di saat senggang. Terus ngeten niki mumpung kemutan nggih Bapak Ibu, kemarin itu kan pas waktu di Surabaya ternyata ada kunjungan dari pengawas Pak Ulum ke sekolah. Itu beliau berpesan, kebetulan yang menemui pada saat itu adalah Pak Makmun dengan Pak Asnawi. Karena memang yang pertama itu menuntaskan konfirmasi ke sekolah terkait dengan ijazah. Setelah itu beliau berpesan, karena memang untuk GTK, untuk kalau istilahnya supervisi ya. Supervisi itu penilaiannya selain kita pra-observasi, observasi dan pasca observasi, nanti masing-masing Bapak Ibu guru itu harus punya satu sertifikat dari PMM, minimal itu, minimal. Jadi panjenengan besok ini kan STS, PTS itu kan longgar nggih. Kalau panjenengan di hari efektif ngajar pasti sudah capek, sibuk dengan kegiatan aktivitas mengajar, istirahatnya juga sebentar lah. Ini mumpung longgar anak-anak STS, panjenengan maksimalkan sisa waktu besok ini hari apa?
Kamis, Jumat, kan PTS-nya sampai Senin, masih ada 3 hari. Panjenengan fokus di satu modul saja, tapi sampai tuntas aksi nyata. Jangan sampai beberapa modul tapi aksi nyatanya tidak dikerjakan, itu malah tidak efektif. Jadi fokus di satu modul, post testnya juga satu modul, selesaikan modul yang paling panjenengan anggap paling sederhana, paling mudah. Tapi sampai tuntas aksi nyatanya. Soalnya panjenengan harus mengantongi minimal 1 sertifikat dari PMM. Jadi wis fokus 3 hari ini panjenengan selesaikan dengan kelompok teng ruang guru mboten napa-napa. Kalau besok ini ruang multinya nggak digunakan, monggo mriki saged untuk akses internetnya. Mungkin kita sama-sama aksi nyatanya yang lolos kemarin itu ketika pas ada pengimbasan itu salut sama dengan guru SMP Muhammadiyah Bapak Ibu Kakung Pak Sinten Supe. Kakung Jaler padahal. Beliau itu nggih. Maksudnya kan biasanya yang ketinggal serowegep ini kan piantun estri niki kakung ngoten lho. Beliau itu sudah mengantongi 29 sertifikat dari PMM. Lah nggih. Niku kula puengin sekali mengundang beliau kapan waktu ngoten nggih kersane mungkin berbagi tipsnya. Kan kadang kita ikut upload aksi nyata tapi masih perlu perbaikan. Nah, niku loh tips lulusnya bisa lolos aksi nyata tanpa perbaikan itu bagaimana? Nah, kapan waktu nanti kita jadwalkan nggih untuk Muhammadiyah. Kula supih asmanipun Pak Sinten ngoten. Dalem nah, niku supe. Oke, kula konfirmasi teng hari. Terus ngoten nggih Bapak Ibu, sisa waktu niki kersane benjing ketika ada monef dari Pak Ulum tindak mriki panjenengan sampun ada buktinya. Karena kalau aksi nyata itu tidak langsung besok kita sekarang kirim aksi nyata besok langsung dapat sertifikat, tidak, berproses. Ada waktu untuk peninjauan dari asesornya Kemdikbud. Apakah aksi nyata itu sudah memenuhi atau belum? Ngeten kula paringi bocoran nggih. Panjenengan kan sudah melaksanakan keyakinan kelas. Itu aja panjenengan upload. Panjenengan cari modul yang mengupas tentang budaya positif. Budaya positif itu banyak di dalamnya. Aksi nyatanya ada, boleh panjenengan upload yang keyakinan kelas. Boleh panjenengan upload yang kemarin materinya Pak Husen, coaching sama segitiga restitusi. Boleh. Terus ada lagi, pokoknya di satu modul budaya positif itu macam-macam aksi nyatanya. Panjenengan diberikan kebebasan untuk memilih salah satu. Nah, panjenengan yang sudah melakukan kan keyakinan kelas itu aja yang diupload. Tapi harus ada bukti panjenengan ketika foto dengan anak-anak itu loh, merumuskan itu terus foto hasilnya. Ada feedbacknya, itu insya Allah mesti sudah lolos. Minimal 1 itu aja. Mungkin ketika Pak Ulum kesini panjenengan sudah punya buktinya. Soalnya beliau ke sekolahnya itu ndak dawuh-dawuh ngoten lho, ujuk-ujuk ngoten lho. Nggih. Jadi kita harus siap. Ngoten nggih Bapak Ibu. Benjing saged sareng-sareng. Kita utamakan yang budaya positif aja. Modul budaya positif itu banyak sekali yang bisa dipilih untuk melakukan aksi nyata. Wis paling boten wis 1 wis aman dari syarat menggugurkan kewajiban. Napa malih kalau bisa lebih, malah alhamdulillah. Pun nggih, niki sampun diketik sedangkan niki untuk contoh. Sampun 2. Yang satunya penyusunan program supervisi ini. Nggih, niki contohnya. Mengikuti pelatihan. Kalau ini tadi dari kode itu loh, kode Arkas tadi. Sampun. Fokus di satu garis niki mawon mboten napa-napa, mangke yang bawahnya
bersambung. Bingung pripun? Yang mana? Yang ini? Yang kolom terakhir apa ini? Yang ini pakai ini ya, pakai ini. Tadi kita kan di kolom kegiatan RKT Arkas ini kan menyesuaikan dengan kode dari aplikasi tadi. Kodenya kan di sini. Nah, ini tadi loh. Kita ini sebenarnya bebas memilih, semua satuan pendidikan itu bebas memilih kegiatannya apa. Yang penting harus sesuai dengan tadi identifikasi sama refleksi benahi. Karena identifikasi kita permasalahan utamanya ada di kualitas pembelajaran. Kemudian kita sudah menemukan akar masalahnya ada di 2 indikator, apa tadi? Metode pembelajaran dengan manajemen kelas. Terus refleksi benahi, rekomendasi dari rapor pendidikan tadi dibenahi, itu kan muncul peningkatan kompetensi GTK. Berarti di kode Arkas ini harus kita sesuaikan kegiatan apa yang bisa mengcover itu, mengcover biar GTK-nya itu makin meningkat, metode pembelajarannya, manajemen kelasnya ketika memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas. Berarti kan harus ada semacam kegiatan workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode atau strategi pembelajaran. Niku kita klik tanpa mengedit. Nah, niki wau pun paham nggih kodenya masuk di mana. Terus ini langsung satu gini panjenengan copy. Nggih, panjenengan copy terus masukkan di sini. Sampun? Baru ini kita ketikkan satu tadi apa? Berarti mengikuti pelatihan melalui PMM itu tadi loh. Mengko lek kula ngetik wae. Pelatihan mandiri melalui aplikasi PMM. Iki kula copy mawon. Kalau bisa jangan kita gunakan yang berbeda, karena kan fokusnya ini kan berbeda, akar masalahnya kan berbeda tuh tadi. Nah, kita kalau bisa yang berbeda, menyesuaikan dengan akar masalahnya masing-masing yang di kolom refleksi tadi loh Pak. Sampun ya niki. Pripun? Niki sebenarnya kalau di Word kan bisa di enter ya. Kalau di Excel enternya pripun Pak Samir? Enternya meloncat ke kolom berikutnya. CTRL enter. Boten saged itu. Ini maksudnya saya mau mengetikkan 2 gitu loh Bu, karena memang di satu kolom itu harus ada 2 rencana, yang satunya tanpa menggunakan anggaran, yang satunya menggunakan anggaran. Nanti yang satu tanpa menggunakan anggaran itu masuknya di RKT ini, yang menggunakan anggaran masuknya di lembar kerja Arkas. Nah, nanti dipindah di sini. Sampun nggih? Satu mawon iki tok mawon. Sampun? Oke, panjenengan ketikan mawon. Kalau ini di kolom terakhir ini kita yang ketikan sendiri. Jadi kita yang merencanakan kegiatannya apa aja toh. Itu hanya sekolah. Monggo. Pripun kirang ageng, Mbak? Melalui apa Pak? PMM, aplikasi PMM itu platform Merdeka Mengajar yang di sampun panjenengan install datang HP panjenengan itu loh, atau boleh juga melalui online lewat laptop itu juga boleh. Sampun. Kalau sudah, niki kita tutup. Seharusnya kan nggih satu mawon mengke ngandhape mengikuti. Seharusnya kan harus semuanya kita diberi waktu Bu. Sekarang sudah 9:30 ya Bu. Ya nanti mengikuti. Misalkan ini peningkatan yang menunjang. Nggih. Samakan semua. Untuk lembar kerja Arkas niki pripun nggih? Mengke anu ya kenten ya. Niki mengke kula isine mawon. Pun sekarang kita
pakai cara yang kedua. Pun nggih, niki kembali ke dashboard utama. Pakai cara ke satu sudah nggih, cara kedua. Niki cara kedua lebih enak. Kedap. Ya Allah, internetnya ngeblank. Aku tak jamin. Terus ketinggalan ada aku senang. Lah nggih. Ini tanpa ada tulisan iki. Pun ngeten. Dashboardnya niki panjenengan sampun ketinggalan dereng. Sampun. Cara yang kedua nggih, cara perencanaan berbasis data yang kedua. Kalau yang pertama tadi kita memaksimalkan dashboard platform dari rapot pendidikan. Cara yang kedua kita menggunakan unduh rapot. Panjenengan geser yang ke sini, unduh. Nah, niku panjenengan klik, loading lagi, sabar nggih. Sudah muncul seperti ini, sampun. Lah, niki lho. Cara yang kedua, tahapan perencanaan berbasis data dengan menggunakan unduhan rekomendasi prioritas. Sampun nggih niki. Yang ini di atas sendiri kan ada toolbar tulisannya ringkasan, unduh, glosarium, pusat panduan. Klik yang unduh, sampun. Nah, bereng. Unduh Bu, unduh. Udah. Sampun sedaya. Pakai HP boleh. Sampun. Ini panjenengan klik pilih yang 2023. Sampun. Yang 2024 keluarnya besok. Kalau 2023 ini berarti hasil ANBK anak-anak kita tahun lalu. Hasil sulijar panjenengan tahun lalu. Baru rapot pendidikan 2023. Kalau rapot pendidikan 2024 hasil ANBK anak-anak kemarin. Nah, hasil sulijar panjenengan kemarin. Masih munculnya tahun depan. Ya, ini sampun 2023 langsung klik unduh rapot pendidikan. Panjenengan klik. Nah, langsung muncul di sini. Klik unduhan itu panjenengan bika yang sudah diunduh tadi ya, panjenengan bika. Bentuknya Excel lengkap. Nah, jangan lupa diklik enable editing. Nih, diklik ini. Kalau di HP berarti langsung dibuka. Yang di laptop mungkin muncul seperti ini, panjenengan klik dulu yang paling atas ini, enable editing. Kalau nggak diklik nanti nggak bisa ngerjakan. Sudah. Di sini kan di bawahnya ada angka 1 laporan rapor, angka 2 panduan membaca PPD, angka 3 prioritas rekomendasi, angka 4 seluruh rekomendasi sampai 6. Panjenengan langsung klikkan di prioritas rekomendasi. Diklik. Nah, niki kan masih kosong. Nggih. Yang 3 prioritas rekomendasi. Panjenengan persani itu semua total ada 12. Kualitas tadi kan di dimensi rapot pendidikannya kan ada 6. Nah, sekarang munculnya 12. Panjenengan hapusi salah satu, misalnya kualitas pembelajaran teng mriki kan ada 2. Metode pembelajaran sama belajar tentang pembelajaran. Kita pilih salah satu yang paling bisa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu yang mana? Berarti yang metode pembelajaran ini kita pilih yang tidak kita hapus. Diblok, dihapus. Ya, belajar dihapus. Sampun. Ketiga baris ya. Kualitas pembelajaran. Karena ini harus 6 Bapak Ibu, dan 6 itu harus berbeda. Tidak boleh 12. Jadi karena munculnya di prioritas rekomendasi total ada 12,
Dipilih 6 yang akan kita ajukan di BOS. Oke, di rencana anggaran BOS. Sudah? Sedang apa sih gitu? Kulo kembalikan dulu. Wis kabeh setitik. Niki maksudnya mengke lek panjenengan gentosi kula gentosi bendara, gentosi kepala sekolah panjenengan kedah perso. Niki nggih. Teng mriki kan kualitas pembelajaran wonten kalih nggih Bapak Ibu. Kualitas pembelajaran ada di sheet yang pertama dan yang kedua niki lho. Nah, ada metode pembelajaran, ada belajar tentang pembelajaran. Karena tadi akar masalahnya yang paling dominan nilainya paling rendah itu di metode pembelajaran, berarti itu yang kita utamakan. Berarti ini kita pertahankan. Yang kualitas pembelajaran yang kedua ini kita hapus. 3 baris. Ini sabar. Naik turun. Ini loh. Yang ini kita hapus. Di blok itu di delete. Nah, oke. Sudah. Sekarang masuk ke iklim keamanan sekolah. Iklim keamanan sekolah kan juga ada 2 tuh Bapak Ibu. Ada. Lek dicilik ini betul ketinggal. Pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan narkoba sama sikap terhadap disabilitas. Kan permasalahan kita yang paling besar mendasar kan ada di sini. Rokok, minuman keras, narkoba. Disabilitas kan minim ya. Ya, berarti yang kita prioritaskan ini, berarti ini yang kita pertahankan. Yang ini kita hapus. Kita hapus. Di delete. Oh, 2 sudah. Ini diganti nomor 2. Totalnya nanti harus ada 6, tidak boleh 12 nonton. Bon ya. Lanjut yang karakter. Karakter di sini kan juga ada 2. Ada kemandirian, ada metode pembelajaran. Padahal metode pembelajaran tadi kan sudah ada di kualitas pembelajaran di yang poin pertama ini tadi loh. Nah, berarti kan tidak boleh sama. Kalau ini sudah ada metode pembelajaran, yang sini nggak boleh. Berarti ini yang dia pos. Tenang, boten apa-apa. Mengke saran-saran sama uang guru. Nggih, ngoten mawon. Iya, Mbak Nur. Ya, selalu. Aku harus ketinggalan saiki no wis. Boten apa-apa, dilihat mawon diperhatikan dulu. Kula ulangi malih nggih. Mengke kersane di ruang guru saged. Ketika kita sudah unduh rapor, kita fokus di angka 3, prioritas rekomendasi niki. Niki yang dibuka. Sampun? Pun. Di sini nanti akan muncul 12 masalah. 12 di sini loh, 1, 2, 3 sampai ke bawah 12. Padahal di sini harus munculnya 6, berarti 6 itu harus kita delete. Nah, untuk proses pendeletan itu kita pilih sesuai dengan identifikasi yang tadi loh. Nah, yang 1 kualitas pembelajaran tadi karena sudah saya delete, saya kembalikan lagi. Sebentar, saya kembalikan lagi. Ngeten. Di kualitas pembelajaran ini kan munculnya 2 toh. Masing-masing dimensi nanti munculnya 2. Lah, mana yang dipilih panjenengan persani? Di sini kan refleksinya ada 2, metode pembelajaran dan belajar tentang pembelajaran. Padahal tadi permasalahan yang paling dominan di kualitas pembelajaran itu kan munculnya ada 2 tadi. Napa Bapak Ibu? Metode pembelajaran dan manajemen kelas. Berarti yang kita prioritaskan yang mana? Ya metode pembelajaran. Berarti yang ini kita hapus. Pokoknya saya perkecil mawon gampil. Yang lebih diprioritaskan itu yang dipertahankan. Kemudian ini dihapus.
Sudah. Sekarang yang kedua, iklim keamanan sekolah munculnya juga dua. Kita harus memilih salah satu yang paling diprioritaskan. Kok Walid ya? Nih, iklim keamanan sekolah ada dua. Yang sini dengan ini. Nah, sekarang kita lihat refleksinya. Pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras, dan narkoba dibanding dengan sikap terhadap disabilitas. Di sekolah kita yang paling jadi perhatian kan justru ini, ya. Nah, berarti itu yang kita pertahankan. Yang disabilitas kita hapus. Iya, betul, ya. Saya menghapus dikecilkan. Ini ya, dihapus. Oh. Sekarang masuk ke karakter. Karakter ada kemandirian, ada metode pembelajaran. Ini mana yang dipilih? Karena di poin pertama tadi di kualitas pembelajaran sudah ada metode pembelajaran, kan nggak boleh double. Kalau kita menganggarkan di BOS kan nggak boleh double. Berarti metode pembelajaran ini yang kita hapus. Karena sudah diusulkan di kualitas pembelajaran tadi. Ini yang kita hapus. Ya, metode pembelajaran karena sudah muncul di kualitas pembelajaran. Sampun nggih. Ini otomatis Bapak Ibu ketika unduh rapor itu sudah langsung kita diberikan penjelasan terkait dengan 3 tadi, IRB, identifikasi, refleksi, benahi. Itu kalau pakai cara yang kedua sudah lengkap. Kita tidak nyusun satu per satu. Enaknya di cara yang kedua itu. Cuman kita harus memilih salah satu yang mana yang lebih diprioritaskan. Pun nggih, yang ketiga karakter sudah. Sekarang yang keempat, iklim kebinekaan. Iklim kebinekaan ada dua, toleransi dan kesetaraan siswa. Yang satunya pengalaman siswa terkait rokok. Nah, tadi kan sudah dikupas di sebelumnya. Berarti ini yang dihapus. Yang karakter yang dihapus. Yang karakter difokuskan ke kemandirian. Sampun nggih. Yang kebinekaan kita ambil yang toleransi dan kesetaraan siswa karena yang pengalaman siswa terkait rokok, minuman keras ini sudah diambil di poin sebelumnya. Ini kita hapus. Sampun? Masuk di kemampuan literasi. Nah, kemampuan literasi ini ada dua. Kompetensi membaca teks dan muncul lagi kan metode pembelajaran, hapus lagi metode pembelajaran karena sudah ada di kualitas pembelajaran. Gampil toh lek niki cara kedua insyaallah lebih mudah. Oke. Yang terakhir kemampuan numerasi. Nah, ini berarti dipilih yang mana Bapak Ibu? Ya, betul. Karena yang kedua juga muncul di metode pembelajaran. Ini kita hapus. Sudah lengkap 6. Alhamdulillah. Sudah lengkap 6. Yang lengkap kan Bu Alfi. Ini sebenarnya tinggal satu langkah Bapak Ibu, langkah ke lembar kerja Arkas. Sebenarnya ini loh yang penting untuk diajukan di dana BOS itu ya ini. Tapi waktunya kurang berapa ini? Setengah jam. Ya Allah. Besok lagi. 30 menit. Meskipun bersambung ya Bu. 3 menit. 3 menit. 1 nggak apa-apa.